Mulai. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min kulli syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min syahri Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang begitu istimewanya satu kegiatan amalan di bulan Ramadan yang tidak lain setiap kali setelah sholat taraweh maka semua yang ada di masjid-masjid, musola, langgar, surau-surau, semua melakukan kegiatan atau amalan ini, yaitu tadarus Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tadarus sendiri aslu kalimatnya yaitu darosa, yang memiliki arti yaitu belajar, yang mana di depan kalimat darosah ini itu mendapat tambahan yaitu harfu ziyadah bi ziyadati harfu ta. Jadi ada huruf tambahannya dari kalimat aslinya darosah menjadi tambahan dari huruf ta menjadi tadarosah. Tentunya artinya mendapat perubahan arti, yang mana darosah itu belajar dengan tambahan harfu ta biziyadati harfu ta, maka tadarosah artinya belajar berulang-ulang, atau dalam kegiatan ini berarti yaitu dengan menyimak Al-Quran bersama-sama antara 1 sampai 2 orang atau lebih 5 orang untuk membaca Al-Quran, yaitu untuk mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Itulah yang dinamakan tadarus. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadarus sendiri tentunya menjadi sunnah dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dahulu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sering melakukan tadarus di bulan Ramadan,
yaitu bersama dengan malaikat Jibril, sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, ajwadan nasi. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada, lebih bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin. Dan Jibril sendiri menemui beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malam min syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Tidak lain tujuannya yaitu fayudari suhul Quran, yaitu untuk mudarosah, tadarusan atau mempelajari Al-Quran. Hadis ini tentunya dari rawahu Bukhari, dan inilah yang menjadi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap bulan Ramadan diadakanlah tadarusan, ya, membaca Al-Quran bersama-sama, saling menyimak satu sama lain. Untuk apa tujuannya? Yaitu keutamaan dari tadarus sendiri yang paling utama untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ketika Jibril bertadarus dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, tidak lain agar Nabi Muhammad untuk selalu mengingat bacaan Al-Quran, untuk selalu memperbaiki bacaan dari Al-Qur'annya beliau baginda Rasulullah SAW. Begitu juga pada umat Muhammad yang sekarang ini, ketika surah-surah, musolah, masjid, bahkan langgar mengadakan tadarusan, yaitu saling menyimak satu dengan yang lainnya, tujuannya yaitu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Oleh karena itu yang diutamakan apa? Paling tidak ketika kita membaca Al-Quran, satu orang membaca Al-Quran, yang lainnya menyimak. Yang diutamakan yaitu jangan terlalu cepat kita membaca Al-Quran, karena ini sebuah tadarus, saling mengingatkan satu sama lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bacaan-bacaan seperti inilah nantinya untuk apa? Yang lainnya bisa memperbaikinya apabila ada kesalahan yang harusnya dzalikal kitabul la raiba fi, mungkin ketika si pembaca tadi salah dalam makharijul hurufnya, bukan dzalika tapi dalikal kitabul la raiba fi, itu akan menyalahi dari arti sebuah makna dari dzalikal kitabul la raiba fi itu sendiri. Oleh karena itu yang paling utama yang harus dilihat ketika tadarus yaitu makharijul hurufnya harus tepat. Apakah dia alif atau ain, ta atau sa, dal atau zal, kaf atau ko, itu harus tahu. Bahkan setiap huruf hijaiyah harus bisa keluar dari lisan seorang pembaca Al-Quran dengan tepat dan tidak menemukan kesalahannya. Yang kedua yaitu setelah makharijul huruf, yaitu apa? Dari tajwid. Ya. Dari tajwidnya jangan sampai salah. Ya. Itu yang harus
lihat, diperhatikan. Oleh karena itu ketika kita membacanya cepat, kasihan nanti yang apa? Yang menyimak. Dia mau memperbaiki bacaan si pembaca sendiri sudah terlalu jauh dalam membacanya. Akhirnya sudah dibiarkan. Itu yang terjadi ketika kita membacanya terlalu cepat. Maka disarankan untuk apa? Ketika tadarus kita membacanya pelan-pelan, ritmenya tidak terlalu cepat, makharijul hurufnya tepat, tajwidnya masuk, panjang pendeknya juga bisa didengarkan dengan baik. Tujuannya bukan hanya memperbaiki bacaan si pembaca, tetapi juga apa? Si penyimak juga akan memperbaiki bacaannya ketika dia pada gilirannya untuk membaca. Yang kedua, keutamaan dari tadarus sendiri yaitu bisa menjaga hafalan kita untuk menghafal Al-Quran. Walaupun kita tidak membacanya, cukup menyimak orang yang membaca Al-Quran, paling tidak kita tahu apa yang sudah kita hafal di dalam pikiran kita. Dari bentuk ayat-ayat Al-Quran ketika ada si pembaca, yaitu seorang yang membaca Al-Quran, maka kita cukup menyimaknya, kita bisa mengulang-ulang hafalan Al-Quran kita. Dan yang ketiga, yaitu tujuannya untuk apa tadarus, yaitu keutamaannya. Orang yang senantiasa bertadarus akan diberikan syafaat oleh Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, yaitu Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Wahai umat Islam, wahai orang-orang yang beriman, Iqra'u Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan datang menemani diri kita sebagai apa? Syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Berikutnya keutamaan kita mengadakan tadarus Al-Quran, yaitu paling tidak Allah akan memberikan ketenangan dan menyebut nama-nama mereka yang gemar membaca dan memahami Al-Quran. Jadi hati kita sendiri ketika kita sudah membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, insya Allah setelah kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran kita. Kita menghadapi segala permasalahan, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar dari apa segala permasalahan yang kita hadapi. Lalu berikutnya keutamaan dari kita tadarus Al-Quran, yaitu bagi orang-orang yang gemar tadarus Al-Quran, mereka akan dikumpulkan bersama malaikat yang rajin bertadarus Al-Quran. Nantinya Rasulullah SAW bersabda, orang yang mahir membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, kelak akan mendapat tempat di surga bersama para malaikat yang mulia serta diliputi ketaatan. Jadi nanti orang-orang yang gemar bertadarus dikumpulkanlah oleh Allah dengan malaikat-malaikat yang gemar dengan tadarus Al-Quran, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dan yang terakhir keutamaan dari kita mengadakan tadarus Al-Quran sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu tidaklah berkumpul sekelompok orang di rumah-rumah Allah, yaitu masjid, musola, langgar, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya
kecuali akan turun atas mereka ketenangan, diliputi kasih sayang kepada mereka, dan Allah akan menyebut mereka ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah satu keutamaan yang luar biasa ketika kita mengadakan tadarus Al-Quran. Oleh karena itu, mumpung Ramadan kali ini bisa kita jalani dengan keadaan yang sehat walafiat dan keadaan yang kita sempurna, bisa menjalani Ramadan dengan sukacita, maka jangan sampai terlewat dalam satu hari pun, bahkan satu malam, kita untuk tidak bertadarus Al-Quran. Karena apa? Rugi bagi kita ada kesempatan untuk tadarus, tetapi kita meninggalkan tadarus Al-Quran karena banyak kelebihan-kelebihan yang sudah saya sebutkan tadi. Paling tidak tenang jiwa kita, tenang batin kita, dan nantinya kita semua orang yang gemar dengan bertadarus Al-Quran dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah bersama malaikat-malaikat yang gemar dengan tadarus Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja dari saya mengenai tentang tadarus Al-Quran. Lebih pentingnya untuk diri kita, khususnya untuk keluarga kita, kita bangun keluarga kita, dan untuk diri kita sendiri untuk gemar bertadarus Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.